Hai 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 hai, ketemu lagi nih dengan Kak Elia. Hari ini kakak ingin mengajak adik-adik semua untuk merenungkan firman Tuhan. Ayo kita mulai. Shalom adik-adik semuanya. Hari ini kita tetap merenungkan firman Tuhan ya. Firman Tuhannya diambil dari Hakim-Hakim pasal yang ke-7 ayat yang kedua. Kakak akan bacakan ya. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku, sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Nah, untuk mempermudahkan kita merenungkan firman Tuhan, yuk dengarkan kisah dari kakak. Waduh, bagaimana ini? Kita pasti kalah. Bagaimana mungkin kita bisa? 4 orang teman kita tidak bisa ikut. Anto dan Edo sakit. Jojo tiba-tiba harus pergi bersama orang tuanya. Dan Alex tidak tahu ada di mana. Dan lawan kita adalah tim yang hebat. Kita pasti bisa. Ayo semangat. Pertandingannya segera dimulai. Ayo siap-siap dan pemanasan dulu. Wah, hebat ya tim kita tadi. Bisa menang dengan skor tipis 1-0. Itu semua gara-gara aku. Aku kan pemain yang hebat. Iya, luar biasa. Tetapi ini bukan karena kehebatan kita, tapi karena Tuhan Yesus. Adik-adik, yuk kita buka Alkitab kita. Kita buka di dalam Hakim-Hakim pasal 7 ayat 1-6. Kakak juga akan bacakan buat semua ya. Adapun Yerubbaal, itulah Gideon, bangun pagi-pagi dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka berkemah dekat mata air Harod. Perkemahan orang Midian itu ada di sebelah utaranya, dekat Bukit More di lembah. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang ku kehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku, sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Maka sekarang, serukanlah kepada rakyat itu demikian. Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang, enyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu, dan tinggallah 10.000 orang. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat. Suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau, dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Tetapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau, dialah yang tidak akan pergi. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya
ada 300 orang. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Adik-adik, dari bacaan tadi kita tahu Gideon maju bersama 32.000 rakyat Israel untuk berperang melawan orang Midian. Tentu jumlah sebanyak itu cukup untuk mengimbangi tentara Midian. Tetapi ternyata Tuhan menyaring jumlah orang Israel sampai hanya 300 orang saja. Mungkinkah mereka bisa menang? Tentu saja mungkin. Dan kalau adik-adik membaca kisah Gideon itu, mereka memang menang. Itu semua karena Tuhan bersama dengan mereka. Hal ini membuat orang Israel sadar bahwa kemenangan mereka bukan karena kehebatan mereka sendiri. Nah, adik-adik, kadang tanpa sadar kita merasa bahwa keberhasilan kita adalah karena kehebatan diri kita sendiri. Melalui bacaan Alkitab hari ini dan juga kisah tentang Samuel dan Matthew tadi, kita diingatkan bahwa tanpa pertolongan Tuhan, keberhasilan tak mungkin diraih. Mari kita selalu mengandalkan pertolongan Tuhan, dan biarlah semua pujian kita tujukan hanya kepada Dia. Adik-adik, yuk kita berdoa. Bapa di surga, ajar aku untuk mengandalkan-Mu dalam segala hal. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin.